Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di podcast Learning Journal yang kelima. Perkenalkan, nama saya M. Rizky, peserta Latsar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor absen 21, angkatan 127, gelombang 5 tahun 2022. Untuk chapter 5 kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami nilai-nilai berakhlak, yaitu akuntabel. Pada materi kali ini, kami sangat dituntut aktif dalam memahami nilai-nilai berakhlak, yaitu akuntabel, melalui tugas-tugas yang diberikan oleh pemateri, yaitu Bapak Sudirman Yahya. Materi nilai-nilai berakhlak pun telah kami pelajari sebelumnya pada halaman emosi. Metode pembelajaran kali ini disampaikan dengan dua cara, yaitu sinkronus, yaitu di mana kita bersama berdiskusi secara langsung dengan pemateri, yaitu Bapak Sudirman Yahya, dan disampaikan dengan asinkronus, yaitu di mana kita mempelajari materi secara mandiri pada modul yang sebelumnya telah dipelajari pada halaman emosi. Nah, sekarang marilah saya mengajak teman-teman untuk memahami nilai-nilai berakhlak, yaitu akuntabel, yang disampaikan oleh Bapak Widya Sora, yaitu Bapak Sudirman Yahya. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang pegawai negeri sipil adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun aspek-aspek akuntabilitas, yang pertama, accountability is a relationship, yaitu akuntabilitas adalah hubungan. Yang kedua adalah accountability is result oriented, yaitu akuntabilitas berorientasi pada hasil. Yang ketiga adalah accountability requires reporting, yang artinya akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Yang keempat, accountability is meaningless without consequences, yang artinya akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Dan yang terakhir, accountability improves performance, yang artinya akuntabilitas memperbaiki kinerja. Adapun pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bovens tahun 2007, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, yang artinya peran demokrasi. Kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yaitu peran konstitusional. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yaitu bisa dibilang sebagai peran belajar. Nah, adapun tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas global, maksud saya akuntabilitas organisasi, dan juga akuntabilitas stakeholder. Adapun beberapa panduan perilaku akuntabel. Yang pertama, akuntabilitas dan integritas. Akuntabilitas dan integritas adalah dua konsep yang diakui oleh banyak pihak menjadi landasan dasar dari sebuah administrasi sebuah negara, yaitu menurut Mats, Liza, dan Zonke, yaitu pada tahun 2017. Kedua konsep tersebut harus dipegang teguh oleh semua unsur pemerintahan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah integritas dan anti korupsi. Bangga besar adalah bangga yang meneladani integritas para tokoh bangsanya. Setidaknya mereka membuktikan bahwa negeri ini pernah memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, jujur, sederhana, dan sangat bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi wujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Nah, adapun prinsip lingkungan kerja yang akuntabel, yang pertama kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang kelima keadilan, yang keenam kepercayaan, yang ketujuh keseimbangan, yang kedelapan kejelasan, dan yang terakhir konsistensi. Adapun konflik kepentingan, ada dua tipe konflik kepentingan, yaitu kepentingan penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk keuntungan pribadi. Dan yang kedua, non keuangan, yaitu penggunaan posisi atau wewenang untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Nah, kesimpulan dari
penyampaian disampaikan oleh Bapak Widya Suara, yaitu Bapak Sudirman Yahya, yang saya simpulkan, yaitu akuntabel merupakan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Dengan memiliki sikap akuntabel, maka kinerja ASN akan semakin lebih baik. ASN akan memiliki integritas yang tinggi, pelayanan publik akan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta terhindar dari unsur KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Demikian pembahasan kita mengenai nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabel pada kali ini. Semoga lewat penjelasan tadi kita sama-sama dapat menjadi ASN yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai berakhlak yaitu tentunya akuntabel dalam melaksanakan tugas sebagai ASN pada UPT masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa.